Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10. Jadi di sini kita akan membahas tentang manajemen support system. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Brian Gabriel Mesak dengan NIM 22024064 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jumardin Manimbo dengan NIM 22024052. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi. Baiklah, jadi di sini kita akan membahas tentang manajemen support system atau bisa disingkat dengan MSS. Jadi MSS adalah sistem informasi yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian di berbagai tingkat organisasi. Oke, jadi di sini ada beberapa. Yang pertama ada decision support system atau bisa disingkat dengan DSS. Itu adalah sistem yang menganalisis data untuk memberikan opsi atau solusi, membantu manajer membuat keputusan berbasis data. Kemudian dia juga berfungsi sebagai mengolah data dan menyediakan alternatif keputusan. Kemudian yang kedua ada group support system atau GSS. Dia sistem yang memfasilitas kolaborasi dan komunikasi antara anggota kelompok dalam pengambilan keputusan bersama. Dia fungsinya juga mendukung proses kolaboratif dan koordinasi kelompok. Kemudian serta mempermudah pengambilan keputusan kolektif melalui fitur seperti voting atau diskusi gitu. Kemudian yang ketiga ada Executive Informasi System atau bisa disingkat dengan IIS. Itu adalah sebuah sistem yang memberikan ringkasan informasi dan laporan untuk eksekutif, membantu mereka dalam pengambilan keputusan strategis. Dia fungsinya juga menyediakan pandangan menyeluruh dari kinerja dan data penting. Kemudian yang keempat di sini ada sistem expert system atau ES. Dia sistem yang meniru kemampuan dan pengetahuan ahli di suatu bidang untuk memberikan saran atau solusi berbasis aturan dan logika. Kemudian fungsinya memberikan rekomendasi atau solusi dan mengaplikasikan pengetahuan spesifik. Baru yang kelima ada Artificial Neural Network atau ANN. Dia sistem kecerdasan buatan ya, atau bisa disebut AI. Jadi yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi, digunakan untuk mengenali pola dan membuat prediksi. Dia fungsinya mengidentifikasi pola dan memberikan prediksi berdasarkan data. Kemudian yang terakhir di sini ada hybrid support system. Dia sistem yang menggunakan beberapa metode dari sistem dukungan manajemen untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif. Kemudian fungsinya mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk memperkuat dukungan pengambilan keputusan. Baiklah, jadi kita lanjut. Di sini ada faktor yang mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan. Jadi di sini ada 5 faktor. Yang pertama, perubahan lingkungan cepat. Jadi manajer di situ harus tanggap terhadap perubahan teknologi, regulasi dan tren yang cepat. Kemudian yang kedua ada kompleksitas keputusan. Jadi dia pendekatan trial and error semakin sulit karena risiko besar dari kesalahan. Kemudian yang ketiga ada keterampilan manajer lebih tinggi. Jadi manajer perlu menguasai alat dan teknik baru seperti analitik, data dan AI untuk membuat keputusan lebih akurat dan cepat. Kemudian penggunaan teknologi, dia pengambilan keputusan berbasis data sangat penting untuk meramalkan tren dan memahami perilaku pasar. Kemudian yang terakhir ada pengolahan risiko proaktif. Jadi manajer harus selalu siap mengolah risiko atau secara lebih strategis, bukan hanya reaktif. Kemudian kita lanjut. Di sini ada 3 fase pengambilan keputusan. Jadi fase yang pertama di sini ada
intelligence, pencarian atau pencarian informasi. Jadi yang mengidentifikasi dan memahami kondisi yang membutuhkan keputusan, kemudian mengumpulkan data dan informasi relevan untuk menganalisis situasi. Kemudian yang kedua ada desain atau pengembangan solusi ya. Jadi dia mengembangkan alternatif solusi berdasarkan informasi yang dikumpulkan, baru menganalisis setiap alternatif untuk melihat kemungkinan hasilnya. Dan yang ketiga ada choice atau pemilihan solusi. Jadi dia memilih solusi terbaik dari alternatif yang tersedia. Keputusan diambil berdasarkan evaluasi opsi yang paling sesuai dengan situasi. Jadi fase ini dia memastikan keputusan dibuat secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih yang terbaik. Oke, jadi selanjutnya di sini dia ada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Jadi dia ada 3 proses ya. Yang pertama terstruktur. Jadi dia terstruktur masalah rutin, solusi standar, lalu mudah diterapkan. Kemudian yang tak terstruktur dia adalah masalah kompleks, solusi tidak jelas, butuh analisis yang cukup mendalam. Kemudian yang ketiga ada semi terstruktur. Jadi dia semi terstruktur itu dia adalah gabungan antara terstruktur dan tak terstruktur, beberapa fase jelas, lainnya dan tidak. Jadi kerangka ini menangani masalah rutin hingga kompleks. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gambar di atas. Nah, gambar di atas ini menjelaskan tentang karakteristik dan kemampuan sistem pendukung keputusan atau DSS. Berikut ini adalah ringkasannya. Nah, di sini ringkasannya terbagi menjadi 14 bagian. Nah, yang pertama ada semi-instructor decision atau DSS, mendukung keputusan semi-instructor. Nah, yang kedua ada for managers at different levels atau DSS, biasa digunakan oleh manajer di berbagai tingkat organisasi. Nah, yang ketiga ada for groups and individuals. Nah, sistem ini mendukung pengambilan keputusan baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang keempat ada independence or sequential decision. Nah, mendukung keputusan yang saling bergantung atau berurutan. Nah, yang kelima ada support intelligence design choice. Nah, DSS membantu dalam fase intelijen, desain, dan pemilihan keputusan. Nah, yang keenam ada support variety of decision styles and processes, mendukung berbagai gaya dan proses pengambilan keputusan. Nah, yang ketujuh ada adaptability and flexibility atau biasa disebut dengan DSS, dapat beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan. Nah, yang ke-8 ada ease of use atau sistem ini dirancang agar mudah untuk digunakan. Nah, yang ke-9 ada effectiveness and not efficiency atau fokus dan efektivitas, bukan hanya efisiensi. Nah, yang ke-10 ada humans control and machine. Nah, menggunakan tetap mengendalikan sistem bukan sebaliknya. Yang ke-11 ada evolution usage. Nah, ini DSS dapat berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Yang ke-12 ada ease of construction. Sistem ini relatif mudah untuk dikembangkan atau dibangun. Nah, yang ke-13 ada modeling atau DSS menggunakan pemodalan untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, yang ke-14 ada knowledge. Nah, sistem ini menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas keputusan. Nah, yang berikut ada keuntungan decision support system DSS. Nah, di sini keuntungan decision support system terbagi menjadi 10 bagian. Nah, yang pertama mendukung solusi masalah kompleks. DSS membantu dalam menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Nah, yang kedua ada respon cepat. Nah, sistem ini mampu memberikan respon cepat terhadap situasi tak terduga dalam kondisi yang terus berubah. Nah, yang ketiga ada penerapan strategi fleksibel. Nah, DSS mungkin penerapan bagi strategi berbeda secara cepat dan tepat untuk konfigurasi yang beragam. Nah, yang keempat ada pembelajaran dan wawasan baru. Nah, menghasilkan pandangan baru dan meningkatkan proses pembelajaran. Nah, yang kelima ada fasilitas komunikasi. DSS memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dalam organisasi.
Nah, yang keenam ada kontrol manajemen dan kinerja. Nah, ini meningkatkan pengadilan manajemen dan kinerja keseluruhan. Nah, yang ketujuh ada penghemat biaya. Nah, penghemat biaya ini membantu mengurangi biaya yang terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, yang kedelapan ada keputusan lebih lanjut. Nah, mungkin pengambilan keputusan yang lebih lanjut akurat. Nah, yang kesembilan ada aktivitas manajerial. Nah, meningkatkan efektivitas manajerial, membantu manajer bisa bekerja lebih efisien dan waktu dan usaha yang lebih sedikit. Nah, yang ke-10 ada produktivitas analisis lebih tinggi. Nah, ini meningkatkan produk dalam proses analisis data pengambilan keputusan. Nah, jadi secara keseluruhan DSS membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan pengambilan keputusan, serta mendukung manajemen untuk bekerja lebih cerdas dan biaya. Yang berikut ada komponen decision support system atau biasa disebut dengan DSS. Nah, di sini ada terbagi menjadi 4 komponen yang sangat penting, yaitu yang pertama data management, itu berfungsi atau itu menjelaskan pengelola data relevan menggunakan database yang diatur oleh perangkat lunak database manajemen sistem atau biasa disingkat dari DBMS. Yang berikut ada model manajemen. Nah, model manajemen ini menyediakan model-model kuantitatif seperti modal finansial, statistikal, dan ilmu manajemen untuk analisis dan manajemen. Nah, yang ketiga ada communication atau dialog support system. Nah, ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan memberikan perintah kepada DSS atau DSS support system melalui antarmuka yang disediakan. Yang keempat, knowledge management system opsional yang mendukung komponen lain atau berdiri sendiri untuk mengelola pengetahuan dan informasi. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data, modal analisis, komunikasi, dan manajemen pengetahuan. Oke, jadi begitulah penjelasan kami tentang manajemen support system. Sekian dari kami kelompok 10. Terima kasih.